Oke, jadi kali ini gue akan bahas kenapa orang kaya itu makin kaya dan orang miskin itu kesannya makin susah. Di sini gue akan share sebenarnya rahasia-rahasia ya. Ini kalau orang-orang kaya ya konglomerat ngumpul, yang mereka bahas itu ini ya. Jadi ini rahasia yang menurut gue nggak pernah gue dengerin orang ngomongin di publik sebelumnya, dan gue akan share secara detail di sini. Gimana sih caranya orang kaya itu bikin kekayaan lebih banyak lagi? Dan kenapa orang miskin nggak akan pernah bisa ngejar mereka? Uang itu gue selalu jelasin ke kalian, seperti ibarat kalian mau mulai main catur. Ya, ketika kalian mulai main catur, itu ada yang namanya aturan. Ya, pion geraknya seperti apa, kuda geraknya seperti apa. Ya, sama seperti uang, kalian harus tahu aturan mainnya uang. Karena uang ini adalah sebuah permainan atau sebuah game. Miskonsepsi besar yang gue lihat di masyarakat adalah kaya itu sama dengan kerja keras. Ya. Tapi kaya itu menurut gue nggak sama dengan kerja keras. Kaya itu memang ada beberapa step yang harus diambil, ada beberapa langkah-langkah yang harus diambil, ada peraturan-peraturan yang harus dimainkan. Kalau kita cuma ngomong kerja keras, office boy itu kerja keras. Sedangkan ada orang kaya ya, yang dia tidur pun kekayaannya bertambah. Ya, karena dia berhasil menciptakan sebuah mesin. Jadi dunia ini, gue tahu banyak di sini masih anak-anak muda, kalian punya harapan untuk jadi orang yang kaya, jadi orang yang sukses, kalian harus bisa lihat dunia itu dengan realita yang sedang terjadi. Bukan apa yang kalian harapkan. Kalau kalian lihat dunia itu dengan apa yang kalian harapkan, kalian akan mengalami kekecewaan. Kita akan bahas kuncinya ya. Ini kunci adalah hal paling penting. Kunci dari kekayaan itu apa? Kunci dari kekayaan itu satu kata, yaitu ownership. Di video-video sebelumnya gue udah sering bahas tentang kekayaan itu lu beli aset ya dan lain-lain. Tapi kali ini gue akan bahas secara detail kata kunci dari ownership ini. Kita kalau bisa bagi di sini ya, orang kaya ya, dan di sini orang miskin. Ya. Kita akan kasih contoh salah satu game yaitu restoran di sini ya. Orang miskin itu akan kerja di restoran untuk nuker waktunya ya. Waktunya ditukar menjadi gaji. Oke. Orang kaya itu akan mau apa? Dia akan mau punya ownership dari restorannya. Dia akan mau punya 20% misalnya nih, dari restoran tersebut. Nah, dari dua fakta simpel ini, gue pengen tahu gitu, apa yang kalian pikirkan ketika gue bilang ownership 20% dan juga kalian kerja untuk tukar gaji. Banyak yang pikir, oke, tapi kan untuk punya 20% dari sebuah restoran, gue butuh modal. Ya kan? Nah, itu cara orang miskin berpikir seperti itu. Sedangkan orang yang ini nantinya walaupun belum kaya, tapi dia udah punya mindsetnya, yang dia lakukan adalah seperti ini. Dia akan cari yang namanya skill. Ya. Skill, contoh, kalau di restoran itu skill apa? Operasional ya. Dia bisa hiring chef, dia bisa bikin konsep ya. Dia bisa mikir gimana caranya ramein restorannya, marketingnya seperti apa, strateginya seperti apa, influencer siapa yang harus dibayar untuk datang. Dia punya kemampuan operasional, dia punya kemampuan marketing ya. Dia punya taste ya. Dia tahu restoran, oh, kalau restoran Korea seperti ini, kalau restoran Jepang itu seperti ini. Kalau restoran Mediterranean seperti ini, chefnya si ini yang gue kenal. Itu adalah skill yang biasanya dia kumpulkan dari hasil bekerja. Jadi bedanya apa? Kalau di sini kita cuma tukar waktu untuk gaji, dia dapat 5 juta gitu kan per bulan. Sedangkan ketika lu punya 20% dari sebuah restoran, ketika restoran yang bikin duit banyak, lu akan mendapatkan bagi hasil dalam berupa dividen dari saham yang lu miliki, yaitu ownership. Gitu. Saham itu bukan cuma perusahaan terbuka, perusahaan yang tertutup, restoran juga ada PT-nya kan, ada sahamnya di sana. Mereka itu maunya ownership. Nah, 20% gimana cara dapetinnya? Kalau lu bukan pemodal, lu bukan investor. Jawabannya lu punya skill. Lu bisa cari dengan skill lu, ini gue tambah lagi nih skillnya, fundraising. Ya, lu bisa cari duit. Lu punya konsepnya, lu cari orang kaya yang mau misalnya punya 80% dari restorannya, modalnya full dari dia. Ya. Lalu lu miliki 20% ya untuk skill lu, keringet lu, ya. Lu dapat equity dari hasil skill dan keringet lu. Orang kaya itu selalu kejar yang namanya ownership. Mereka pikir gimana caranya ya punya 20% dari perusahaan misalnya restoran yang harganya 10 miliar. Ya. Jadi aset dia di atas kertas itu langsung 2 miliar ya. Ketika restorannya valuasinya 10 miliar, ada pemodal yang masukin 8 miliar. Dia tanpa ngapa-ngapain nih, ini belum kerja aja, uang di atas kertasnya dia udah punya equity sebesar 2 miliar. Jadi yang dikejar itu adalah equity. Mereka selalu mau punya equity.
bagian dari sebuah usaha atau bagian dari sebuah bisnis. Nah, kita akan bahas dari equity bisnis ini lebih dalam. Ya. Kalau kalian adalah orang awam, ya kalian orang yang belum pernah berbisnis atau mau mulai berbisnis, kalian selalu pikir, oke, gue mau kaya dari yang namanya cash flow. Ya, ini yang selalu dicari, ya. Ibaratnya sama orang yang nggak ngerti cara main gamenya seperti apa. Ini kita akan coba bedain antara dua bisnis, ya. Ini ada bisnis restoran di sini. Di sini ada bisnis software, ya. Ini bisnis restoran, ini adalah software untuk restoran misalnya. Oke. Dua-dua bisnisnya let's say kalian yang punya 100%, ya. Kalian punya 100% dari kedua bisnis ini. Bisnis restoran yang sama, kita ngasilin 1 miliar bersih per tahun, ya. Net profit ini, ya. Sama, software juga 1 miliar per tahun. Nah, pertanyaannya sekarang, lebih kaya yang mana? Lebih kaya yang punya bisnis restoran 1 miliar setahun bersih atau bisnis software 1 miliar setahun bersih? Kalau kalian orang awam, kalian nggak bisa jawab pertanyaan ini. Kalian akan mikirnya adalah, oh sama-sama dapat 1 miliar nih per tahun. Ya kan? Ditarik bersih jadi dividen, terus bisa dinikmatin. Nah, orang kaya itu cara pikirnya nggak seperti itu. Ya. Di dunia ini itu ada yang namanya price multiple. Ya. Yaitu valuasi harga bisnis. Restoran yang bikin 1 miliar per tahun, itu bisa divaluasi kira-kira 2-3 kali. Ya. 2-3 kali. Jadi 2-3 kali dari laba bersihnya. Kalau kita secara keuangan bilang ini price to earning, PE. Ya. Jadi restoran yang bikin 1 miliar bersih per tahun, itu bisa kalian jual seharga 3 miliar. Ya, ini harga restorannya, valuasinya. Oke. Sedangkan bisnis software itu berbeda. Kenapa? Karena restoran untuk lu bisa jadi 1 miliar per tahun, ini mungkin udah full nih tempatnya. Misalnya di satu ruko ini udah full. Tapi untuk lu bisa bikin 2 miliar, lu perlu yang namanya capex. Ya. Lu perlu capital expenditure, lu perlu tanam modal lagi untuk sewa ruko yang lain lagi untuk jadi 2 miliar. Ya. Lu butuh puter bisnisnya seperti itu. Sedangkan software enggak, ya dia scalable. Software yang sama itu bisa dihargai 20-30 kali, ya. Jadi bisnisnya sama nih. 1 miliar per tahun, 1 miliar per tahun. Tapi di sini harta lu tuh 30 miliar. Ya. Di atas kertas. Valuasi bisnis lu 30 miliar. Oke. Nah, kalau orang miskin, dia akan mikir gimana caranya 1 miliar per tahun ini dikeluarin duitnya. Sama kayak di sini, dia akan keluarin. Oke. Kalau orang kaya, dia akan mikir gimana caranya dari 1 miliar per tahun itu bisa jadi 3 miliar. Ya. Oke. Karena dia tahu valuasi game ini. Ya. Ketika bisnis software jadi 3 miliar per tahun, tuh harga bisnisnya bisa jadi 90 miliar. Ya, perhatikan di sini. Oke. Dua bisnis, satunya 1 miliar per tahun, 1 miliar per tahun, dia akan pakai gitu. Gimana caranya 1 miliar per tahun ini bisa jadi 3 miliar, lalu valuasi bisnisnya jadi 90 miliar. Nah, orang kaya ketika udah 90 miliar, dia akan cari yang namanya event likuidasi. Oke. Antara dia cari investor, misalnya mau beli setengah dari perusahaannya, dia langsung dapat duit 45 miliar cash. Dia jual lesnya 50% ya, dia jual 50% dari bisnisnya. Oke. Dia akan mendapatkan 45 miliar cash. Sedangkan kalau kalian otaknya orang miskin, kalian punya bisnis 1 miliar setahun, lo keluarin terus ya. Bahkan ketika 3 miliar pun lo keluarin terus. Gitu. Padahal ketika lo bisa grow cuma 3 kali, lo cuma jadi 3 miliar aja, lo bisa dapat 90 miliar. Di atas kertas, lo jual setengah. Let's say ke perusahaan private equity. Dan lu mendapatkan duit 45 miliar cash. Ya. Jadi kalian perhatikan dari sini, cuma dari game ownership aja. Itu banyak yang salah. Kalau orang miskin ngejar cash flow, orang kaya itu building equity. Oke. Karena ini yang hal paling penting di dunia. Ini yang bikin Elon Musk kaya. Ya. Kalau kalian mau lihat semua top paling kaya, mereka build equity di perusahaannya. Lalu perusahaannya itu kalau likuidasi yang paling besar adalah mereka melakukan IPO atau initial public offering. Mereka tawarkan ke masyarakat untuk bisa membeli saham dari perusahaannya. Ya. Mereka tidak peduli kayak cash flow bulanan itu seperti apa. Mereka building yang namanya equity. Jadi kesimpulan dari sini apa? Ya. Let's say ya, lu nggak bisa bikin bisnis software. Lalu lu partneran dengan orang yang bisa bikin software. Lu bisa jualinnya segala macam dan lu bisa punya 100% dari restoran. Pertanyaan lu mau 50% dari software atau 100% dari restoran?
Jawabannya mendingan lu 50% tapi di sini. Lu partneran sama orang yang bisa bikin softwarenya, bagi setengah equity-nya, lalu lu bisa besarkan. Karena lebih mending ya, dibanding lu kuenya ibaratnya besar, ya tapi lu sendiri 100%, lu mending cari yang lebih besar lagi gitu kuenya, oke? Tapi lu segini gitu. Nah, jadi daripada bisnis yang biasa aja, lu mending cari bisnis bagus, tapi persenan saham lu tuh lebih kecil.